Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bisa melihat Ka'bah di Masjid Jakarta. Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani atau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan salah satu ulama besar. Beliau lahir di Kampung Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten pada 1230 Hijriah atau 1815 Masehi. Syekh Nawawi adalah ulama keturunan Sunan Gunung Jati. Nasabnya bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Ali Zain Al-Abidin, Sayyidina Husain Fatimah Al-Zahra. Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam sejak berusia 5 tahun dari ayahnya. Ia mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir bersama dengan saudara-saudara kandungnya. Menginjak usia 8 tahun, ia bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad. Mereka berguru ke salah satu ulama terkenal di Banten kala itu, yakni Kiai Haji Sahal. Kemudian ia menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Syekh Nawawi sudah mengajar sejak muda. Saking banyak muridnya, ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar. Masih di usia muda, Syekh Nawawi menunaikan haji dan berguru ke sejumlah ulama ternama di Mekah saat itu. Karomah Syekh Nawawi sudah terlihat sejak muda. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Nawawi mampu melihat Ka'bah dari salah satu masjid di Jakarta. Kisah karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang melihat Ka'bah langsung dari Jakarta bermula saat ia sholat di Masjid Pekojan, Jakarta Kota. Masjid ini lokasinya berdekatan dengan kediaman Habib Utsman bin Yahya. Setelah sholat, Syekh Nawawi menghampiri Habib Utsman dan mengatakan, jika arah kiblat masjid tersebut kurang tepat dengan nada lemah lembut dan penuh hormat. Wahai Habib yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kata Syekh Nawawi. Ya, ada apa anak muda? Jawab Habib Utsman. Begini Habib, masjid ini kurang ngiblat dan kurang menyerong ke sebelah kanan atau ke arah utara, kata Syekh Nawawi. Habib Utsman yang merupakan seorang pakar ilmu falak heran dan menyanggah Syekh Nawawi. Masjid ini sudah saya ukur dengan alat kompas dan berdasarkan ilmu falak, katanya. Dengan penuh sopan santun, Syekh Nawawi Al-Bantani menunjuk ke arah kiblat. Seketika itu juga Ka'bah terlihat sangat jelas di hadapan mereka berdua. Habib Utsman langsung terperanjat setelah menyaksikan karomah Syekh Nawawi. Beliau kemudian langsung menubruk ingin mencium tangan ulama asal Banten itu. Namun Syekh Nawawi menarik dan menolak tangannya untuk dicium oleh Habib Utsman. Wahai Habib yang mulia, saya tidak pantas untuk dicium tangani oleh Habib. Karena Habib adalah orang mulia dan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan saya adalah orang kampung biasa, kata Syekh Nawawi. Habib Utsman langsung merangkul badan Syekh Nawawi. Keduanya saling berpelukan sambil menangis bercucuran air mata. Masya Allah, itulah salah satu karomah Syekh Nawawi.
Dari kisah ini kita dapat belajar tentang sopan santun dan menghormati orang yang pandai sesuai bidang ilmunya. Wallahu a'lam. Sekian kisah karomah wali yaitu Syekh Nawawi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah karomah para wali yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.